betapa naifnya cara berpikir demikian. Paham ya? Betapa naifnya cara berpikir. Sebab itu dengan surat Baqarah diterangno inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wal, yang disebut ayat di situ ya yang kita lihat tiap hari, bahwa penciptaan langit dan bumi, perputaran malam dan siang, hembusan angin itu semua sudah menjadi ayat. Di situ sudah ada disebutkan ayat-ayat yang spektakuler kayak inqilabu atau subhanan, bahwa ayat itu tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngaos Gus Baha dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa lagi di channel Ngaos Gus Baha. Mari kita simak bersama-sama pengaosan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Intinya ceritanya tadi sing urut, intinya cerita sing urut mengke sak qadiyah, sak kisah mengke dikhatamaken sak kisah tenan. Intinya ceritanya tadi Fir'aun ketika masih dijaya dengan segala keangkuhannya, kebesarannya, itu mendengar salah satu saran saking tukang ramal, saat ini ahli nujum. Ya Fir'aun, bahwa kamu itu seorang raja dijaya, hebat sampai kuat. Tapi suatu saat kamu akan dihancurkan oleh seorang bayi dari Bani Israel. Fir'aun mimpi bahwa ada api saking dinasti Bani Israel yang membakar kerajaan. Alhasil wala-wali cerita akhirnya Fir'aun dia kebijakan setiap bayi dari Bani Israel dibunuh. Itu kejadian pertama. Terus lewat kekuasaan Allah delalah Musa yang dilarungkan tenggene satu peti malah kesenengi bojone Fir'aun. Walhasil calon lawan ini malah dirawat teng keluarga besar Fir'aun. Mulai awal cerita walhasil Musa tumbuh besar terus ini anak raja yang beling ngoten niku. Beling nang tukaran di Joto semati barang terus pokoke beling. Ketika Musa tumbuh besar itu sesuai emosi anak muda itu dia sering tersinggung kenapa kaumnya dia kok jadi budak. Gini kok kaum Bani Israel. Ya, kalau kaum Kiptiyah Mesir itu kalau dalam bahasa kitab-kitab itu disebut Al-Kiptiyah. Makanya kalau di Inggris misalnya Egypt itu karena kayak Maria Al-Kiptiyah itu Kiptiyah itu Mesir, Egypt itu. Kayak istrinya Nabi Maria Al-Kiptiyah. Jadi kalau kelompok Fir'aun namanya Kiptiyah, kelompok Kipti. Terus kelompoknya Musa jadi Bani Emosinya Musa itu sering meledak-ledak saat melihat kaumnya diperbudak. Nah, suatu saat ada kejadian seorang Kiptiyah tukaran kalian dari Israel. Ini disebut Quran hadza min syi'atihi wa hadza min aduwi. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwi fa waqazahu Musa faqada 'alaihi qala min amalis. Hasil karena Musa punya hubungan emosional dengan kelompok Bani Israel, kaum Kipti itu dijotos terus mati. Mati dia wedi karena itu akan menyinggung, akan memantik kemarahan Fir'aun. Musa minggat teng satu teritorial yang sudah tidak teritorialnya Fir'aun. Ini itu teng Madian. Ini penting kalau ceritakan. Makanya kalau cerita tengah Jimriki bahwa hukum internasional tentang teritorial itu sudah kuno. Fir'aun apapun angkuhnya itu tidak akan melewati batas teritorial kerajaannya. Sehingga ketika Musa minggat, Musa minggat kemudian dia sampai pada batas wilayah Madian. Pulau Balen ini. Hukum teritorial, Hukum teritorial itu kuno sekali, sudah lama hukum teritorial. Jadi Fir'aun itu apapun angkuhnya, apapun hebatnya itu sadar dan tetap pakai hukum teritorial. Jadi di luar teritorialnya dia tidak akan mengejar. Musa tawas jahatil ko'anamo Madian. Dia lari sampai ke wilayah Madian. Ini itu wonten cerita tentang Quran. Kemudian dia ketemu dua gadis sing wajadan min dunihim imra'ataini napa tadidan qala maqad hukuma qala ta'ala nafsi hatta isbira ri'u abuna saikum kabir terus faqala huma sumata ila itu. Kemudian lewat gadis itu Nabi Musa dipertemukan dengan Nabi Syuaib.
Ketika Nabi Musa cerita asal mula dia minggat, kenapa melarikan diri dari Mesir? Jawab Nabi Syu'aib, qala la takhaf, najauta minal qaumil. Kamu tidak usah khawatir, kamu itu dalam teritorial yang aman, kamu tidak akan dikejar Fir'aun. Itu menunjukkan bahwa dalam tradisi kuno sekalipun itu menwonten tradisi apa? Teritorial. Jadi kalau yang ada tidak wilayahnya ya sudah. Bon. Akhirnya Nabi Syu'aib ini gue sing cerita Quran, ini uridu an unkihaka istabnata ya hadaini ala antak jironi tamanian apa? Ijaz. Walhasil akhirnya Nabi Musa jadi mantune Nabi Syu'aib. Ketika sudah 10 tahun mengabdi Nabi Syu'aib, amal berdoa untuk anak ini. Jadi kayak santri, modal dengkul terus untuk ningir. Semua cerita-cerita. Terus Nabi Musa ingin kembali ke Mesir. Dia ingat bahwa kaumnya tertindas. Dia secara emosional ingin menyelamatkan kaum Bali. Pas menuju Mesir niku dengan keluarganya gitu. Ini anak tuh nopo jadi fituri nopo. Narokola li ahlihin kutu ini anak tuh naral ahli adik menabi kobatin awal itu ala nari nopo. Tidak walhasil melihat satu cahaya kemudian dia dapat wahyu. Nah, ketika dapat wahyu terus dia mau menghadap Fir'aun. Mau menghadap Fir'aun, dia Nabi Musa punya problem. Ini cerita basariah. Dia sama ngerti bahwa proses dakwah itu memang penuh dengan basariah. Nabi Musa menghadapi problem bahwa lisannya dia itu susah, berkopelo. Musa kiai itu gede. Di umur 4 tahun, 3 tahun itu gede. Senengannya itu jambak jenggotnya Fir'aun. Wajah baru mantel loh. Nah tapi bojone Fir'aun kalah dari seneng qurratu ainili walak la taqulu asa ayan fa'ana anak tadi apa? Parah. Maksudnya Fir'aun diberikan masih alami caci jambake gak wajar. Tidak jambake segote Fir'aun itu muman bayine Musa juga gede. Nganti dadi nabi ya gede. Aniku akhirnya Fir'aun kondo ning bojone ngene ae kowe amen bela Musa. Saiki dites. Jadi jembake jarak kok alami caci. Akhirnya kita apel ambek geni. Nggih, wong apel dibanding napa wawa geni bara api. Niku cerita tentang tafsir sadare Musa wis nalek milih apel. Wong apel gak mbek bara napa? Api. Tapi kalian Jibril tangane Musa dialihkan milih bara api terus dimut. Akhirnya ilate napa lidahnya terus pelo. Terus akhirnya bojone Fir'aun dolan wong apel mbek geni milih napa? Geni wong jenenge bocah. Lah ngono jambat digotem yo bocah. Wong nyatane apel mbek geni milih napa? Ngene roken ape dihukum mangan geni lho. Berarti bukti gak waras kan ngono. Itu dites. Nah ternyata kejadian di masa kecilnya itu punya efek sampai Nabi Musa ketika nerima risalah. Sebab itu Nabi Musa maserta mengiran fa'arsil nawa ila Harun. Makanya terus Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Wahlul kula aturi dari panjenengan 'uqdatan ing kesulitan, satu bundelan, satu problem min lisani saking lisan ingsun. Yaqahu qauli. Kok kula nak dadi kiai dadi mubalek kok pelo iku ora ono. Dadi mubalek pelo ya Nabi Musa. Dadi dia BP. Lah saking pelone dekne sadar karena lisane pelo matur teng pangeran wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma yarid ayusat diguni inni akhafu ayyukat. Satu-satunya nabi sing iso dadekno dulure Nabi Musa. Jadi ngajakno proposal piye supaya dulure dadi napa? Nabi. Mana ning ketika ulama wong manjane pangeran Musa. Nabi Musa mulai cilik sampai tua itu uripe kok men protes sampai pangeran. Tapi karena tingkat kemanjaan yang tinggi karena cintanya sama Allah itu semua protesnya Nabi Musa itu didengar. Termasuk marahi pangeran Gusti kula pelo kok pendakwah. Mbok ngomong sing ora pelo. Akhirnya Allah nuruti Nabi Harun sing afsahu minni lisanan gitu. Wah Nabi Harun sekarang diangkat jadi nabi. Nah, terus berdua menghadap Fir'aun. Lah berdua menghadap Fir'aun ini penting ya, pulau terang mriki dan
berdua menghadap Fir'aun dalam semua Quran, tidak tafsirnya, ya memang Qurannya. Dan ini sampai harus ingat betul. Gitu. Ya, saya bersaksi, bersumpah, dan ini memang yang menjadi ilmu Quran. Lainnya itu sudah ilmu klenik, yang ini yang ilmu Quran. Dalam penjelasan Quran, tidak tafsirnya, sama saja. Kalau tafsir itu bisa subjektivitas mufassir, ya, bisa sepihak, bisa nisbiyah seorang mufassir. Dalam penjelasan Musa dengan Fir'aun yang dihikayakan Quran, sorifan ya, secara sorif eksplisit, artinya tidak ambigu, tidak. Iku Nabi Musa itu membawa satu bayina, satu argumentasi ilmiah. Jadi sama jangan bayangkan Nabi Musa langsung unjuk kekuatan lewat logika kados tongkat, kayak Harry Potter ini buat. Pertama murni pakai logika ilmiah. Ya Musa, saya ini Rasulun min Rabbil Alamin. Ini dawai Quran lho, buatan tafsir. Jawab Musa, jawab Fir'aun, ma'alim tulakum min ilahin. Loh, kok ada Tuhan selain saya? Setahu saya yang jadi Tuhan itu saya, kata Fir'aun. Ma'alim tulakum min ilahin. Ana rabbukumul a'la, ya saya itu Tuhan tertinggi. Karena Nabi Musa agak salah ya, dengan tanda kutip agak salah karena mensifati Tuhan hanya dengan istilah Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum mu'minin. Kan qala fir'aun wa ma rabbul alamin. Niku rumono tenan ben biar sampean tidak kembali ke masa-masa mukjizat. Bayang nanti tongkat kok Nabi Musa terus waduh, akhirnya berburu golek tongkat. Santri-santri semua nang tirakat golek tongkate Nabi Musa, golek apik Sulaim, golek kambion to kusumane Sunan sinten Ali Jago, boleh Istanbul. Waktu wong duwe sing asli. Wong kula nu kiai. Kula nu kiai rasional tafsir niku nganti sakniki sumren golek ngoten. Wah, Gus nek jenengan bodho kula tuku sak miliar. Sing teko niku sepeda motor lagi duwe sak miliar. Nah, wong penak. Wes maklan-maklan barang antik sing bilengno sirah. Mung kabare sing gadah jeneng jare wis tuku sak miliar. Dene numpak sepeda motor usilian ora jelas. Nah, ini saya cerita bahwa dialek yang dialami itu benar-benar hujjah ilmiah. Satu dialek yang rasional. Qala fir'aun wa ma rabbul alamin. Terus jawab Musa, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum mungkin. Pangeranku iku Fir'aun sing mengerani langit mbek bumi. Jawab Fir'aun nek ma'alim tulakum min ilahin. Aku anggere esuk ngalor ngidul ngitan ngulon sak rohku dadi pangeran ya. Dining dunya pangeran ya. Aku ngitan ora ana pangeran, ngulon ora ana pangeran, dadi pangeran sing dijaya ya aku, sing dadi raja di raja ya. Sehingga argumentasi Musa itu tadi saya katakan agak salah dengan tanda kutip, belum bisa mematikan hujahnya Kemudian Musa nyusuli Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwal. Akhirnya Nabi Musa cara sepeda motor ganti gigi, ganti jurus. Pangeranku sing mengerani kuwe lan sing mengerani mbah-mbahmu dhisik. Fir'aun langsung terkesiap kaget. Semua pengawal Fir'aun yang di situ yang menyaksikan perdebatan itu kaget, terbelalak. Mereka baru sadar bahwa Fir'aun benar-benar tidak Tuhan. Karena kalau Fir'aun itu Tuhan, lalu Tuhannya banyak siapa? Berarti zaman Bayono radhi pangeran, pangeran lagi lahir saiki. Itu tersinggung betul Fir'aun ketika Musa nganggo hujah Rabbukum wa Rabbu abaikumul. Pangeranku sing mengerani buyut-buyutku dhisik. Lah nek kowe saiki pangeran, berarti zaman buyut-buyut ora duwe. Mulane terus Fir'aun murka qala inna rasulakumul ladzi ursila ikum lamat dua saya biar. Karena secara argumentasi ilmiah itu kayak betul. Kayak kalau Fir'aun itu Tuhan, harusnya babanya dulu itu lebih Tuhan. Atau kalau Fir'aun Tuhan, lalu siapa yang menuhani babanya dulu? Nah, sehingga gelagat iman para punggawa-punggawa Fir'aun sudah punya gelagat iman karena logika bahwa Fir'aun tidak Tuhan sudah jelas. Sekarang di majelis itu ya, sudah jelas bahwa Fir'aun itu tidak Tuhan. Paham ya? Tidak apa? Dan sama namen bayangno so tentang Harry Potter masalah asos ya. Jadi itu lalu suratnya jelas sama tanggal kiai yang hafal Quran itu cerita awalnya begitu. Qala fir'aun wa ma rabbul alamin qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum
mukminin. Fir'aun masih dingin kalau lil malaikati qalahu ala atas tamu. Masih tidak emosi dia ketika dikatakan bahwa Tuhan itu yang menuhani langit bumi. Musa Fir'aun masih bersinggung. Langit bumi ndi? Saraku pangeran ya aku tahu. Tapi ketika dikatakan bahwa Tuhanku adalah Tuhanmu dan yang menuhani mbah-mbahmu dulu, kakek-kakekmu, tentu menjadi logika bahwa tidak mungkin kalau Fir'aun itu Tuhan, mbah-mbahnya dulu berarti tanpa. Atau kalau Fir'aun itu Tuhan berarti mbah-mbahnya dulu, kakeknya Tuhan, neneknya tuh. Jadi kemana Fir'aun malah Tuhan junior kan? Belum gitu, malah Fir'aun harusnya Tuhan apa? Sebab itu Fir'aun tersinggung, langsung qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum dia taruh median. Wah, ketika sudah emosi begitu, yes, ketika sudah emosi begitu, terus ada logika kroni. Ini bolak-balik kena kroni, kena pembisik. Nah, kena pembisik terus pakai logika itu. Ata daru Musa wa qawmahu liyufsidu fil ardi wa yadharu kawa'a. Ana sing bisiki meneh. Iki apa litukridana min ardina bisikrika ya Musa. Jadi pembisik itu pakai logika hukum sosial politik. Setelah mereka terperangah ngakui kalau Musa ini sudah tidak mungkin Fir'aun tidak mungkin Tuhan ya. Dengan logika warabbu abaikumul awal itu jelas Fir'aun sudah jelas tidak Tuhan, dia sudah gagal menjadi Tuhan. Dengan logika itu sudah jelas dia tidak Tuhan. Akhirnya para pembisik mengganti tema, bahasan dirubah. Ngeten Fir'aun. Jelas misi modelnya sendiri. Ini kurang ujung-ujungnya itu dia ini kepengen jadi rojo, jadi anak buah. Wah, dari Fir'aun ya rapi itu. Lah anak aku jadi anak buah, kue lah anak buah. Nah kalau ayo cocokkan sepakatan musirmu Musa. Jadi dari logika kebenaran berubah menjadi logika sosial politik. Jika ata daru Musa wa qawmahu liyufsidu fil ardi wa yadharu kawa'a. Masa jenengan tidak punya satu kebijakan yang menghempaskan Musa, menghancurkan Musa. Karena potensi Musa ini menghancurkan kerajaan engkau. Wa alihatak dan ketuhanan. Gampangannya dengan tradisi argumen kayak ini, sampean bisa ketuhanan, sampean terancam. Kekuasaan sampean ya terancam. Jadi Musa ya, Fir'aun ya beto. Lalu terus takut dengan Musa, kowe gawe misi ini kira itu kridana min ardina bisikrika ya. Kowe ora dakwah Musa. Niatem ya itu kridana min ardina. Bahwa kamu juga punya misi mengusir kita dari bumi. Walhasil langsung rubah total dari perdebatan ilmiah tentang ketuhanan menjadi masalah sosial politik. Sebetulnya sudah sempat kalah Fir'aun dan punggawa-punggawa kerajaan sudah sempat kalah. Itu sama persis yang dialami Nabi Muhammad. Ketika beliau dakwah, beliau ngajak paman-pamannya naik gunung semuanya, terus Nabi ngendikan, ya paman-pamanku, andaikan saya cerita bahwa dari batu ini keluar seekor kuda, apa engkau percaya? Madarobna alika Mas, kowe ngomong siram masuk akal lah sepaku percaya, karena kami tidak menyaksikan kamu berdus. Tapi ketika Nabi ngendikan bahwa sekarang saya memaklumatkan saat ini anan nazirul mubin, aku itu Rasulullah an-nazirul. Ya terus itu hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul. Akhirnya cara berpikir Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, nah aku ngakoni gue Rasul, padha karo aku dadi anak. Sudah akhirnya ragil ngakoni. Padahal sempat ngakoni majarubna alaika kadhi. Berarti sejarah tentang Fir'aun terulang lagi zaman Nabi Muhammad. Perdebatan Fir'aun ini pula dengan Nabi Musa yang juga terjadi zaman Nabi Ibrahim. Sebab itu Nabi disyaratkan fatona. Ya sami yang dialami sami. Ketika Namrud tanya Nabi Ibrahim, pangeran sapa? Ya saya katakan tadi dengan tanda kutip Nabi Ibrahim belum bisa mematikan karena Nabi Ibrahim hanya cerita qala rabbiyal ladzi yuhyi. Pangeran guru sing iso nguripno iso mate. Namrud terus qala ana uhi. Oh, anak cuma ngono ya iso njupuk wong di penjara loro dijupuk sing sitok dipateni, sing sitok dibeno. Lha iki tak pateni sing iki tak kei Jadi, paham ya qala ana uhi. Wong iki sing sitok tak pateni, sing sitok tak paringi Akhirnya Nabi Ibrahim ganti cara sepeda motor, ganti persnel itu ganti logika.
Fa inna wa ya'ti bisamsi minal masyriq saiki fa'ti biha minal. Saiki ngene, pangeran guru sing menerbitkan matahari saka wetan marang kulon. Nek pangeran saiki kok kulon ngetak. Ya itu namanya patona. Kowe nak pangeran matahari yang Tuhanku adalah yang menerbitkan matahari dari timur ke barat. Kalau kamu Tuhan sekarang dari barat ke timur, fa bital ladzi. Maka orang kafir ini secara argumentasi kalah. Bon itu perdebatan ilmiah. Ini kalau cerita biar Qurannya urut bahwa ini tidak tafsir, sudah saya katakan cerita saya tidak tafsir, masih bisori fil Quran, murni Quran. Lah setelah Fir'aun secara argumentasi ilmiah itu kalah, para penggawanya juga ngakui bahwa Fir'aun tidak mungkin Tuhan, karena kalau dia Tuhan, lalu siapa Tuhannya nenek moyang mereka? Akhirnya terus ngambil teori sosial politik bahwa Musa dengan misi ini tentu mengancam kekuasaan Fir'aun. Akhirnya terus mereka sepakat piye carane ngalahno Musa. Nah, terus piye carane ngalahno Musa? Nah, zaman itu peraduan paling hebat urusan adu ilmu napa? Sihir. Ukuran kedikjayaan nganggo ilmu napa? Akhirnya wacana dari dialek ilmiah menjadi dialek lenek. Wajah adu ilmu napa? Kedik. Nah, karena Musa itu nabi dituruti oleh pangeran. Terus mulai itu terus tema menjadi tema kedikjayaan. Musa nunjukno fa'alqa asau fa idza hiya subhanum mubin. Wa naza'ayatu fa idza hiya baidaun apa? Nah, karena peralihan ke ayat-ayat yang sebetulnya tidak perlu. Ini yang salah paham. Karena peralihan ayat-ayat yang sebetulnya tidak perlu, itu sudah dijanji pangeran. Sebuah ayat yang dipaksakan itu tidak akan menjadikan iman. Sebab itu ketika Fir'aun menyaksikan langsung fa'alqa Musa asau fa idza hiya subhanum mungkin. Ketika tongkat benar-benar jadi ular besar, Fir'aun ya tetap tidak iman. Ketika wana za'aya dawu fa idza hiya baidaun nadirin, ya Fir'aun tetap tidak. Karena itu tadi peralihan ke tema sihir itu sudah akal-akalan, rekayasa Fir'aun nutup-nutupi kalah argumentasi ilmiah bahwa dia benar-benar tidak Tuhan. Makanya mungkin kapan-kapan nak ngaji sing pas ayat itu, pas ayat nama kita peletakan di ikhwan ini nak rasis memiliki pinten sing cerita bahwa qala rabbukum wa rabbu abaikumul apa. Semenjak itu Fir'aun marah terus muni qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamad. Paham? Sebab itu ketika Fir'aun minta aneh-aneh tentang ayat yang aneh-aneh, kasus tongkat menjadi ular dan sebagainya, itu tidak akan menjadi iman. Allah itu punya sunnah, ya. Allah punya sunnah kalau ayat itu direkayasa, itu tidak akan menjadikan iman. Ini yang disebut dengan Quran, wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwal. Ini berapa ini? Ayat yang diminta-minta yang aneh-aneh itu tidak akan menjadikan iman. Karena cara Allah tenggene surat Isra atau surat Kahfi diterangkan wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwal. Wa ataina samudan naqatan syiratan fadzalamu biha. Wa ma nursilu bil ayati illa tahwif. Ngendikane Allah, setiap ayat kebesaranku dan diminta sesuai selera manusia, maka itu hanya bukti bahwa aku akan ingin menyiksa. Misalnya kasus pulau seorang mukmin percaya nak Nabi Muhammad Nabi, tidak ngenteni nak Nabi Muhammad itu waktu jadi emas, ngenteni nak Nabi Muhammad itu nyulap gunung Sofa Marwah jadi emas. Andaikan itu terjadi, itu tidak akan menjadikan iman. Kenapa Allah punya tradisi begitu? Ngendikane ulama-ulama tafsir. Ketika gunung menjadi emas, ketika tongkat menjadi ular, dan itu dikagumi oleh manusia, itu hanya karena manusia melihat itu spektakuler, sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Lah kalau masalahnya itu dianggap satu kemampuan di luar kemampuan manusia, mestinya menciptakan langit bumi juga di luar kemampuan manusia. Menciptakan burung juga di luar kemampuan manusia. Bahkan menciptakan diri kamu sendiri juga di luar kemampuan kita sendiri.
Kita wujud bukan kehendak kita. Kita mati juga bukan kehendak. Sebab itu Allah juga ngendikan wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatul liqaumi yuqinun. Waqtila fil laili wan nahar wa ma anzalallahu minas sama'i min rizqin fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa tasrifir riyahi ayatul liqaumi ya. Ternyata ayat-ayat yang dihitung Allah itu wujud kita. Wujud kita ya di luar kemampuan kita. Ada burung ya di luar kemampuan kita. Penciptaan matahari langit juga di luar kemampuan. Harusnya itu sudah cukup sebagai ayat Allah. Kita tidak usah boleh ayat-ayat yang rekayasa cara berpikir kita. Ya, kita tidak usah cari-cari ayat yang menurut rekayasa pemikiran kita. Bahwa seorang nabi kudu duwe mukjizat tongkat jadi ulo. Nabi Muhammad dituntut Mekah jadi emas. Gunung Safa Marwah jadi. Akhirnya Allah tersinggung. Karena cara Allah tanpa itu pun sudah sangat banyak bukti-bukti kekuasaan. Ini. Makanya menjadi naif ketika tanya ayat-ayat yang aneh-aneh menjadi naif. Nak tongkat jadi ulo gak masuk akal itu kan hanya karena kita tidak mampu menciptakan tongkat jadi ulo. Ya sama kita juga gak mampu menciptakan langit, kita juga gak mampu menciptakan bumi. Sama kita juga tidak mampu menciptakan Tapi kenapa yang langit bumi tidak menjadi ayat, yang terima tongkat jadi ulo jadi ayat? Betapa naifnya cara berpikir demikian, paham ya? Betapa naifnya cara berpikir. Sebab itu dengan surat Baqarah diterangno inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wal. Yang disebut ayat di situ ya yang kita lihat tiap hari. Bahwa penciptaan langit dan bumi, perputaran malam dan siang, hembusan angin itu semua sudah menjadi ayat. Di situ sudah ada disebutkan ayat-ayat yang spektakuler kayak inqilabu atau subhanan, bahwa ayat itu tidak ada ayat-ayat yang spektakuler. Ya malah ketika Abu Yazid Al-Bustami, andai kan aku melihat surga, andai kan aku ketemu Nabi Fir, andai kan aku melihat arat, majada dari ala imani, bahwa itu tidak menambah imanku sama sekali. Karena dengan atau tanpa menyaksikan itu semua yang saya saksikan sekarang sudah lebih dari cukup. Paham ya? Bahwa mulai balik ini. Sebab itu dawai Abu Yazid Al-Bustami, andai kan saya melihat surga neraka, andai kan saya melihat arat, melihat apa saja, itu tidak menambah iman saya. Karena apa yang saya saksikan sekarang sudah sangat cukup untuk membuktikan bahwa hanya saya seorang manusia dan Allah adalah zat yang luar biasa. Mungkin tak pulauan perasaan pulau itu mau ngerti langit bumi, ngerti alam budi mawon ya tidak sampai iman kita. Alam yang sudah kita saksikan ini sudah sangat cukup untuk mengatakan bahwa kita benar-benar tidak siapa-siapa, bahwa Allah ala kulli syai'in qadir, bahwa hanya Allah yang maha. Karena bandingannya sama. Kue delok kenikmatan surga yang luar biasa, ujung-ujungnya kamu akan berdecak kagum, saya tidak akan mampu menciptakan. Sama sekarang kamu akan langit bumi, melihat langit bumi, kamu juga akan mengatakan saya tidak bisa menciptakan. Kowe mbok delok kedahsyatan rokok kowe ngerti, wah aku ora iso gawe rokok kok panas ngono. Ya sama kita sekarang tidak bisa menciptakan sesuatu yang sedasar. Nah ini yang sesuai dawuh Allah, ya tanazzalul amru bainahunna li ta'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Bahwa kejadian yang terjadi di alam raya ini sebagai pelajaran, sebagai iktibar bahwa li ta'lamu supaya kamu tahu anna Allaha ala kulli syai'in. Bang, ini bersamaan sambung. Kenapa? Ya, kenapa Fir'aun tidak iman saat melihat asa Musa subhan tongkat menjadi ular? Karena permintaan ayat yang aneh-aneh begini itu bukti dari awal sudah rekayasa. Sama seperti kaumnya Nabi Soleh minta supaya ada unta yang keluar dari bebatuan biar kelihatan dahsyat. Akhirnya Allah nuruti wa atayna tamu dan tamu siratan fadzalamu. Ketika dituruti mereka pun tidak iman. Nah, kenapa? Karena minta aneh-aneh ini sudah bukti ta'anut, bukti brengkel. Cara wong Jawa, jo aneh-aneh bukti. Jika wong kawin ngoten lho. Agar kowe esuk rambut sediakno kopi jam itu tepat. Wabek tempe gorengan. Kowe berarti ra sayang aku. Jo aneh-aneh berarti rapati seneng. Wong jo aneh-aneh itu bukti rapati napa? Nak wong seneng bukan ya apik ora ya. Ngono kok repot.
Jadi ya itu makanya itu logika yang dipakai Quran, yang dipakai Tuhan tentang menganalisa manusia kerja aneh-aneh. Itu bukti rapati seneng. Padahal untuk senang Allah itu sesuatu yang mudah karena Dia Tuhan kita, Dia yang menciptakan kita, Dia yang menjadi kebutuhan. Jadi untuk mencintai Allah gak butuh aneh-aneh. Kayak pulau misalnya keramat, pulau ditawani keramat pengiran, itu pengen keramat orang. Cara pulau nggak keramat yang, kalau buatan gitu. Wong pulau keramat kita tetap pengiran jenengan, buatan keramat dia pengirannya tetap. Orang yang seneng keramat atau seneng keramat, dia biasa mau keramat ya begitu, kayak begitu. Pulau seneng bahwa jenengan tetap pengiran, kalau tetap pulau. Lalu wiridane wong hakikat di ilahi anta wa ana ya Allah. Menurut kita satu wiridan ya Allah anta wa ana wa ana. Itu sebab klimaks gitu. Tapi kan enggak paham kenapa wiridane kok anta wa ana gitu apa? Wiridan anta wa ana. Kalau wiridane satu qadir ilahi anta azizun bisama. Anta wahidun bisama wa ana wahidun. Ya itu begitu. Karena semua kejadian yang aneh-aneh yang menurut rekayasa kita ternyata hanya paksaan rekayasa kita. Tanpa kejadian yang aneh-aneh itu pun kita sudah menyaksikan betapa lemahnya kita. Mewujud kita tidak kehendak kita. Kita mati juga tidak kehendak kita. Dengan bukti-bukti itu harusnya sudah cukup. Kalau kita harus bertauhid, harus bersujud, harus bertasbih, bertahmid. Gak usah ngenteni ana tongkat dadi ulo, gak usah ngenteni duwe setambul, gak usah ngenteni di klambi onto kusumo. Kalau nanti saat ini persangka atau dituduh atau dianggap membuat terserah istilah jenengan. Nah, Bu, dianggap duwe ngoten niku sing golek iki kuat. Kulo tukune ge sak miliar kulo terus dianggap kulo dari kabel untuk semua dari pewaris tahta. Dari aku nak duwe tak kekno rasa tuku. Lah nek wis nganggo puter ramati. Hebatnya tembun rebutan di setambul dengan buatan catat pulau. Nah, teman catat dari rezeki dia mau urusan rezeki tapi orang urusan iman. Kalau sering ditakoki ya. Lho Gus jenengan nanti ngoten tiang ngoten mboten gedhe. Lho nak dimani aku gedhe tapi nak urusan rezeki wong mangane kok ngono. Kan. Namun ngoten kan kudu toleransi lho. Sesama kiai kan harus saling menghormati. Tak jane kita sadar nak adul setambul atau kan mboten jelas. Lah nek dene yakin niku mati mari rezekine jembar lha apa dikowe disimpen rezekine jembar dhewe. Nganti didol dene butuh duwe. Lah nek iku ndadekno rezekine jembar lha apa didol mesti malah disimpen. Mane kula anggere dijajahi wana jenengan gedhan iki rezekine jembar ngeten-ngeten. Mun tak diambak rezekine jenengan jembar. Oh dene dhewe rezekine ra jembar. Ya dan gitu memang nice betulnya ya. Artinya dari segi tauhid itu masalah. Sama delok tengene cerita-cerita Abu Yazid Al-Bustami orang-orang sudah sampai ilmu hakikat itu begitu. Ya Allah, andaikan saya melihatlah aras, melihat apa saja, itu tidak menambah iman saya. Karena yang saya saksikan sekarang, sudah cukup, sangat cukup untuk mengikrarkan kami annaka ala kulli syai'in bahwa engkau adalah Tuhan. Nah, sama tak aku kan makam dulu, dan panjang kudu begitu, senang kok makam-makaman. Memang begitu. Yaitu tadi, ketika Fir'aun dengan logika ilmiah sudah kalah, dia beralih ke logika yang rekayasa. Itu temanya menjadi tema klenik, sahar, tukang sih. Sama seperti Nabi Muhammad. Ketika logika bahwa Muhammad harus dibenarkan, mereka kalah. Kemudian pakai rekayasa aneh-aneh. Paling enggak ini loh, mat bukti nak Nabi, kok kue miber ning langit, terus mulai digandeng pengiran, terus pengirannya maklumat non aku enak. Aw ta'tiya billahi wal malaikati napa? Jadi ngaku pangeran sumbut lemat terus teko garis mbek pangeran mbek malaikat terus diumumno di maklumat. Terus rekayasa aw ta'tiya billahi wal malaikati napa? Qabila. Aw yakuna laka baitum min zukhrufin aw tarqafis sama. Walan nu'mina liruqihi ka hatta tunazzila alaina kitaban. Ini lemat ning lapangan diseni wong akeh kowe muiber ilang terus teko nggo kertas, nah kertas iki ana mandat, nah kowe ora tuh. Wis aneh-aneh. Akhirnya pangeran mari Nabi kul subhana rabbi hal kuntu illa basyaror. Semua aneh-aneh. Niki nek dadi kiai diteror umat ora usah grogi. Jadi jenengan dungane mandi, cuci dungane kula ngeten ora usah. Mandi ra usah.
Kulo mboten nggih kulo niku terkenal disebut di mau mboten urusan. Darani wali, cek nabi, cek ulama, pokoknya urusan pangeran juga sembah sama kompensasi. Sama pangeran nek jalu aneh-aneh. Sama pangeran itu gampang. Roh kekuasaan Allah dengan bukti sangat gampang. Kenapa kita bukti yang aneh-aneh? Lah nek wis jalu aneh-aneh itu mesti parek ada. Nggih. Ngendikane ulama nek wis jalu aneh-aneh itu mesti parek kalian napa? Ada. Ya dari jauh pangeran ayat Allah yang wis dijaluk aneh-aneh mesti parah dia ada. Ini sih disebut wa ma nursilu bil ayati illa takwif. Satu ayat yang aneh-aneh itu hanya untuk peringatan. Jadi Allah memberi peringatan. Jadi artinya ngeten. Saat tongkate Nabi Musa itu dadi ulo, saat Nabi Soleh ngetokno unta apa watu, itu bukti bahwa Allah akan menghendaki azab. Wa ma nursilu bil ayati illa takwif. Karena permintaan aneh-aneh dituruti dan mereka tetap tidak so harusnya mereka sudah iman dengan tanpa itu semua. Mergo anane langit bumi kabeh bukti kekuasaane Allah Subhanahu wa taala. Iki jenenge wa ma nursilu bil ayati illa. Alhamdulillahirabbil alamin, telah kita ikuti bersama pengawasan Gus Baha di channel Gus Baha. Semoga dengan senantiasa mengikuti pengajian Gus Baha, kita semua oleh Allah diberikan